Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah masuk ke link Zoom saya. Absennya sudah diisi semua? Oke, Sudah, Pak. ini saya dikasihin ke saya lagi nih. Hari ini kita akan bicara tentang pasar keuangan internasional. Jadi mata kuliah kita itu manajemen keuangan internasional. Nah, apa yang kita kelola? Yang kita kelola itu adalah salah satunya adalah tempatnya. Tempat dalam arti bukan kita mengelola tempatnya, tetapi bagaimana seharusnya kita berinteraksi di tempatnya. Tempatnya biasa kita sebut sebagai pasar. Secara umum ada dua jenis pasar yang akan kita gunakan ketika kita berusaha memahami mata kuliah ini. Yang pertama itu pasar modal, yang kedua itu pasar keuangan. Kedua hal ini memiliki karakteristik yang tidak sama, jadi masing-masing berbeda. Kita coba ingat sedikit-sedikit dulu. Ini karena mahasiswanya yang kelas ini kan sedikit nih, gampang. Saya agak nggak begitu paham juga. Ini kelas A, tapi kok jumlah mahasiswanya paling sedikit ya? Kenapa, Mi? Nggak ada yang mau bangun pagi? Itu gimana? Kenapa? Mungkin karena di Selasa sendiri, Pak, jam 7. Yang lain kan di sini. Kalau mahasiswa angkatan MI ini semuanya masuk sebetulnya ngambil mata kuliah ini. Sepertinya ngambil semua. Saya agak aneh juga jumlahnya lebih sedikit. Kalau kelas ini totalnya berapa saya lupa. Ada yang tahu? 11 orang, Pak. Oke. Kalau dulu itu 11 orang itu nggak boleh, harus dibubarkan itu. Karena paling minimum itu 15 orang. Baik, nggak jadi masalah lah, sama aja. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berusaha mengingat lagi ke pembahasan-pembahasan sebelumnya di masa lalu. Sinta. Iya, Pak. Apa itu pasar? Itu tempat terjadinya suatu transaksi, Pak. Tempat terjadinya suatu transaksi. Bolehlah. Tias. Apa itu pasar, Tias? Tempat bertemunya penjual dan pembeli, Pak. Oke. Jadi sesuatu disebut pasar harus ada tempatnya, harus ada pelakunya, harus ada kegiatannya berarti. Kalau kita gabungkan dua pendapat ini, maka pasar itu harus ada tempatnya. Kedua, harus ada pelakunya penjual pembeli, dan harus ada kegiatannya. Kegiatannya itu transaksi. Oke, kita teruskan. Hanya yang jadi masalah, apakah tempat itu harus bermakna fisik atau tidak gitu. Wahyu, maksud tempat itu apa kira-kira, Wahyu? Maksud dari tempat adalah di mana sebuah wadah yang bisa memfasilitasi orang untuk melakukan transaksi. Jadi tempat ini tidak harus berwujud, bisa juga bersifat abstrak gitu, Pak. Jadi si tempatnya ini kita sepakati di dalam ilmu manajemen keuangan berbeda dengan ilmu ekonomi. Tempatnya tidak mesti ada wujudnya gitu. Jadi apa yang kita sebut misalkan pasar marketplace itu di internet itu disebut pasar juga. Bahkan bagi kita orang keuangan, asal ada transaksi antara dua orang atau lebih, sudah jadi pasar itu juga.
Jadi nggak perlu terlalu formal itu. Baik, kita akan masuk pertama ke pasar modal ini. Lutfi, pasar modal kira-kira apa maksudnya pasar modal itu? Sepaham kamu aja Pak, kira-kira apa? Tempat dijualnya suatu instrumen keuangan. Tempat dijualnya Suatu instrumen keuangan. Sa, betul nggak kira-kira Sa? Sa? Tengah benar, Pak. Benar, tapi masih kurang jelas, Pak. Apa tuh yang kurangnya kira-kira? Instrumen keuangan itu apa aja jenisnya, terus lebih jelasnya itu buat apa instrumen keuangannya itu, kenapa kok diperjualbelikan. Kira-kira Lutfi sama Asa betul atau enggak? Saya tambahin ini Pak, instrumen jangka panjang Pak. Oke. Ayar. Kira-kira benar nggak ini pendapat orang bertiga nih? Ini kemana orangnya ini? Kenapa lumayan benar? Oh, kalau digabungin jadi gimana? Oke, Mi, betul nggak Mi? Kira-kira Mi? Pendapat mereka semua Mi? Benar, Pak. Jadi begini, saudara sekalian. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal tentu saja instrumen kapital, instrumen modal. Kalau di pasar keuangan, instrumen keuangan. Tetapi bahasa yang mudah Anda pahami terserah deh. Pokoknya begini, yang dijual di yang dijual di pasar modal itu instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang paling utama, lihat kata-katanya, modal. Jadi instrumen pasar modal yang paling utama tentu alat dari bagaimana caranya perusahaan mendapatkan modal. Jadi alat bagi perusahaan bagaimana caranya mendapatkan modal. Untuk apa modal? Jadi pertama kali di dalam teori keuangan itu dikatakan bahwa perusahaan pertama kali melakukan langkah manajerial yang harus dilakukan adalah pertama melakukan apa yang disebut sebagai keputusan investasi. Nah, ketika mereka melakukan keputusan investasi ini, sangat mungkin uangnya kurang gitu. Jadi sangat mungkin ketika pengusaha, Anda sebagai pengusaha pas mau membuat investasi itu nggak ada uangnya. Bentar, Yar, kamu sama Irsad ini bersebelahan nggak ya? Beda. Oke. Takutnya ini ada yang, kalau kemarin itu ada 5 orang duduknya bersebelahan dalam satu rumah, tapi layarnya masing-masing. Buat apa ambur-ambur tempat? Ini satuin aja. Kemarin itu siapa di Aisyah. Jadi mereka datang ke rumah Aisyah karena di Aisyah ada apa? WiFi katanya gratisan. Kacau kata saya. Harusnya lain kali kalau barengan aja. Oke, kita teruskan. Tadi sampai mana lupa saya. Oke. Jadi sesudah ada keputusan investasi, maka orang itu memutuskan apakah investasinya itu mau didanai dengan cara apa. Nah, keputusan ini sering disebut sebagai keputusan pendanaan. Pendanaan caranya ada 2. Jadi ketika kita memutuskan pendanaan, ada 2 cara di dalam keputusan pendanaan. Pertama disebut pendanaan internal. Pendanaan internal itu artinya kita punya uang, ya kita danai saja investasi kita dengan uang kita sendiri. Sementara pendanaan eksternal itu dilakukan ketika pendanaan internal kita tidak mencukupi atau dianggap kalau kita menggunakan dana internal biayanya lebih besar. Bagaimana cara menghitung
bahwa pendanaan internal itu lebih besar biayanya daripada pendanaan eksternal? Bukankah pendanaan internal itu uang kita? Kenapa menjadi timbul biaya? Paham pertanyaannya? Kenapa menjadi timbul biaya? Padahal pendanaan internal itu uang kita sendiri. Dan kenapa kita harus membandingkannya dengan pembiayaan eksternal? Tias, apa kira-kira jawabannya, Tias? Itu Pak, dulu pernah ngitung itu sama Bu Narsis, cuman lupa. Ya, Sinta, kira-kira apa Sinta? Mungkin karena uangnya itu tadi belum mencukupi, Pak. Dan apa ya, kayak eksternal itu kan mungkin lebih banyak pengeluarannya gitu. Bukan, gini. Kita punya uang Ya. kita Sinta. Uang kita nih. Kita mau investasi, misalkan Sinta mau dagang cireng. Uangnya punya. Tetapi kenapa Sinta harus membandingkan biaya yang timbul karena menggunakan uang Sinta sendiri dengan dibanding kalau Sinta penggunaan dana eksternal. Dana eksternal sudah jelas tuh ada biayanya. Tapi kenapa dana sendiri juga harus ada biayanya? Bagaimana cara menghitung biaya atas uang yang kita miliki sendiri? Gimana Sinta? Gimana Pak ya? Alia, gimana Alia? Belum nyampe Pak, nggak tahu. Arfiatun, kira-kira kenapa? Mungkin karena ada beban dari dalam, Pak. Apa tuh? Beban apa? Beban sakit hati? Beban apa yang jelas? Lupa, Pak. Gini, ketika kita mengeluarkan tindakan manajerial, harus dianggap bahwa apapun yang kita lakukan itu menimbulkan biaya. Kenapa uang pribadi menimbulkan biaya? Kan yang kita bayangkan adalah kejadian di masa depan. Kita sudah belum melakukan pendanaan, belum. Jadi baik internal maupun eksternal belum terjadi pendanaannya. Maka ketika kita mengambil keputusan, bayangkan apa yang terjadi di masa depan juga. Ketika kita melakukan pendanaan internal, bayangkan kalau tidak dilakukan. Jadi kalau kita tidak melakukan pendanaan internal, tapi kemudian kita melakukan pendanaan eksternal, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita pendanaan eksternal, misalkan kita melakukan pinjaman ke bank. Bunga pinjaman bank itu kira-kira sekitar sekarang berapa? Sekitar 11-12% setahun pinjaman bank itu. Nah, kalau misalkan kita melakukan itu, maka uang kita itu yang kita punya tadi akan disimpan di bank dan kemudian mendapatkan bunga sebesar 7% sampai 9% sekarang itu 7-9% bunganya di bank. Artinya kalau kita menggunakan uang itu, ini kalimatnya nih, kalau kita menggunakan uang itu, uang yang kita punya itu, maka kita kehilangan opportunity untuk mendapatkan untung. Jadi opportunity laba sebesar 7% sampai 9%. Paham nggak? Yar, Air ngerti nggak Yar? Jangan bengong Yar. Gimana? Coba ceritain lagi. Gitu. Jadi ada kesempatan di masa depan yang harusnya kita raih dan nggak jadi gitu. Jadi kita rugi kalau misalnya ada kesempatan di masa depan dan kemudian itu nggak jadi gitu. Itu sebabnya kalau misalkan ya saya ada jadwal nih. Saya ada jadwal dengan Anda untuk Anda minta, Pak bisa nggak saya minta bimbingan? Oh ya silakan. Kemudian saya meluangkan waktu untuk membimbing Anda pada jam dan tempat yang disepakati. Anda nggak datang gitu. Pasti saya kesal luar biasa itu. Kenapa? Karena dalam waktu yang padat saya akan gunakan untuk bekerja yang lain gitu. Dan menghasilkan uang. Kalau misalkan membimbing mahasiswa, itu kan tidak dihitung.
Membimbing mahasiswa itu tidak dihitung uangnya karena dianggap sudah bagian dari pekerjaan menjadi dosen secara umum. Padahal kalau kita hitung dengan tidak membimbing pun gajinya sama gitu. Artinya saya memilahkan dua pekerjaan, mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang nggak ada gitu. Jadi saya sepakat nih sama Ahyar, ya kita Ahyar ke saya, Pak besok bimbingan ya Pak ya, saya pengen bimbingan tapi pengen ketemu langsung. Oke, kata saya. Sepakat jam 7 ya, jam 7. Dengan saya sepakat dengan Ahyar, kemudian saya menyimpan pekerjaan lain gitu. Yang jelas ada gajinya. Saya nggak mungkin mengerjakan sesuatu kalau nggak ada honornya. Nah, kalau misalkan Ahyar nggak jadi, saya rugi dong. Terus Ahyar harus dimintain ganti rugi, itu maksudnya kan nggak juga. Jadi artinya kesempatan di masa depan yang mungkin tidak terjadi juga sebetulnya, itu harus dihitung. Jadi kita sebagai orang keuangan tidak bisa memperhitungkan sesuatu hanya sebatas apa yang terjadi. Jadi ketika kita bicara, itu harus bicara juga sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, itu yang kemudian menyebabkan beberapa orang di luar orang manajemen keuangan menganggap kita keterlaluan gitu. Memperhitungkan sesuatu yang nggak terjadi. Kan tidak terjadi kan? Kita nabung di bank itu kan tidak terjadi. Kenapa mesti dihitung itu? Kerugian itu. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita butuh alat banding. Kalau misalkan kita menyimpan uang kita di bank, itu kita dapat 7-9%, dan kalau kita gunakan kita akan kehilangan itu, maka kita harus cari kira-kira sumber pendanaan lain yang lebih murah dari 7-9%. Artinya begini, kita butuh uang 100 juta misalkan, maka opportunity-nya itu sekitar 7 juta, 7-9 juta. Nah, cari sumber pendanaan lain yang biayanya lebih kecil dari 7-9 juta. Apa itu biayanya yang kurang dari itu? Gitu. Nah, misalkan alternatifnya, kalau ke bank mungkin nggak? Ya, kalau ke bank, saya alternatifnya minjem uang ke bank. Mungkin nggak? Iya, jadi kalau kita ke bank tidak akan kita lakukan. Kenapa kita tidak akan lakukan? Karena biayanya lebih besar daripada biaya yang hilang dari kalau kita nabung. Karena itu kita cari alternatif lain. Nah, alternatif yang paling sering orang lakukan adalah menerbitkan surat obligasi atau surat pernyataan kepemilikan yang biasa orang sebut sebagai saham. Kenapa? Karena saham itu hampir tidak ada biaya kecuali biaya administrasi. Saham itu kan hakikatnya sebetulnya kita meminjam uang juga gitu. Tetapi bentuknya adalah menyertakan orang lain di dalam kepemilikan usaha kita. Apakah betul-betul tidak ada biaya sama sekali? Enggak juga. Tidak selamanya penerbitan saham itu tidak ada biaya sama sekali. Ini di luar biaya administrasi ya. Karena untuk menerbitkan saham itu tentu ada effort yang dikeluarkan, ada biaya yang dikeluarkan tentu. Tapi masalahnya apakah biaya itu, kan biaya administrasi pinjam uang segala macam tadi juga tidak dihitung. Nah, sekarang apakah saham itu betul-betul tidak menimbulkan biaya? Ada. Itu yang disebut sebagai bagi hasil, yang di dalam ilmu manajemen umum disebut sebagai dividen. Nah, dividen itu bisa disebut sebagai biaya yang timbul dari penerbitan saham. Hanya masalahnya, pada dividen itu kita bisa menunda. Jadi misalkan begini, Wahyu sekarang menerbitkan saham sebanyak 1.000 lembar, nilainya 10% dari kepemilikan saham secara keseluruhan. Total per lembarnya misalkan dihargai Rp100 per lembar. Nah, berarti kemudian ada sejumlah uang yang akan Wahyu terima sebanyak Rp100 kali 1.000 lembar. Nah, Rp100 kali 1.000 lembar itu kemudian akan Wahyu gunakan untuk berinvestasi. Nanti di akhir tahun, Wahyu harus buat laporan kan? Laporan keuangan yang kemudian menyatakan berapa laba usaha. Kemudian ketika laba usaha itu diumumkan, maka para pemilik saham akan tanya, berapa untung buat saya? Berapa untung buat saya sebagai pemilik saham? Itulah yang disebut sebagai dividen. Tetapi Wahyu bisa bilang ini, waduh maaf, tahun ini kita tidak membagikan dividen. Kenapa? Karena tahun depan kita sudah merencanakan akan membangun pabrik baru
pabrik baru ini butuh uang persis dengan uang yang itu. Nah, oleh karena itu dividen bisa ditunda pembayarannya. Bisa nggak jadi itu bayar dividen. Apakah sekarang pemilik saham senang? Pertanyaan penting nih. Apakah pemilik saham senang ketika dividen tidak dibagikan? Yes. Iya, enggak juga, Pak. Kenapa? Karena saya pernah ada berita tuh, ada salah satu perusahaan yang dia tuh nggak membagikan dividennya. Ya biar Terus? biar stabil gitu loh, Pak. Jadi kenapa nggak senang mereka? Mi, kira-kira pemilik saham senang atau enggak, Mi? Kalau misalkan perusahaan nggak membagikan dividen? Bisa jadi senang sih, Pak. Kenapa? Soalnya kalau dividen tidak dibagikan kan artinya modal yang dipergunakan akan menjadi lebih besar gitu loh kalau membangun pabrik lagi. Jadi ketika kita melihat perusahaan tidak membagikan dividen, apa yang harus kita antisipasi? Misalkan Anda mau membeli saham, terus Anda cek apakah tahun kemarin dia membagikan dividen atau tidak. Nah, kok tidak membagikan dividen gitu? Nah, begitu Anda lihat dia tidak membagikan dividen, maka Anda harus lihat investasi apa yang dia lakukan. Jadi Anda lihatnya dari mana gitu? Bagaimana kita tahu investasi yang dia lakukan? Anda harus baca return on investment mereka. Jadi di dalam laporan keuangan itu mereka kan membuat laporan rasio namanya return on investment. Return on investment itu menjelaskan apakah mereka kemarin melakukan investasi bandingkan dengan return on investment kemarin sebelumnya. Jadi caranya membandingkannya, lihat return on investment dibanding dengan return on asset. Kalau return on investment lebih besar daripada return on asset, artinya ada pertumbuhan investasi. Kalau return on investment dekat angkanya dengan return on asset, artinya aset tahun sebelumnya sama dengan aset tahun ini. Paham nggak? Jadi kalau ROI sama dengan ROA atau mendekati angkanya tidak terlalu jauh, artinya aset tahun kemarin sama dengan aset tahun sekarang. Artinya tidak ada investasi yang berkembang apa-apa. Maka kita akan melihat bahwa senang atau tidak senang kita terhadap dividen dibagikan atau tidak tergantung apakah kondisi keuangan perusahaan buruk, kemudian dia tidak bisa membagikan dividen, atau kondisi perusahaan justru bagus, sedang bagus-bagusnya, sehingga dia kemudian memiliki kepercayaan diri dan dipercaya orang lain untuk berinvestasi. Kalau dia bisa berinvestasi, artinya masa depan perusahaan bagus. Paham nggak Lutfi kira-kira? Iya, Pak. Oke, jadi kalau kita melihat ada sebuah perusahaan yang terus-menerus berinvestasi, itu artinya perusahaan ini bagus. Coba bandingkan Anda punya saham di perusahaan yang nggak pernah investasi lagi. Di mana bagusnya itu? Berarti ada perusahaan setiap tahun itu dia bagiin dividen, terus saja dividen. Semua keuntungan itu dibagikan gitu semuanya. Artinya dia tidak punya bayangan investasi di masa depan. Jadi caranya kita melihat dividen itu menguntungkan atau tidak, jangan langsung kita mengatakan apakah kita harus membeli atau tidak. Tapi cek dulu ROI dan ROA-nya untuk kita melihat apakah perusahaan sedang dalam kondisi sehat atau tidak. Jadi membaca kebijakan dividen yang baik adalah baca kesehatan dari perusahaan itu. Selama dia membagikan dividen tetapi itu artinya tidak ada investasi, berarti itu adalah pilihan yang buruk. Kira-kira begitu. Kita teruskan. Berdasarkan penjelasan saya tadi itu, maka kemudian kita mulai memahami itu. Ada alternatif pertama yang disebut sebagai ekuitas atau saham. Alternatif kedua adalah utang. Jadi begini, ada juga perusahaan yang tidak begitu suka dia berbagi kepemilikan.
Jadi saya termasuk orang yang tidak suka. Saya tidak suka kalau saya punya usaha, ada orang yang ikut menanamkan modalnya di saya nggak suka. Pengalaman saya menunjukkan, dulu ketika saya belajar berbisnis, jangan pernah memasukkan serigala ke kandang ayam. Jadi artinya, kalau kita memasukkan orang lain ke dalam bisnis kita, yang kita takutkan adalah lama-lama kondisi berbalik, jumlah saham kita lebih sedikit daripada jumlah saham orang lain. Artinya nanti kemampuan kontrol kita terhadap perusahaan menjadi berkurang. Jadi saudara sekalian, untuk orang jenis seperti saya yang tidak menyukai berbagi, itu agak susah untuk menjual saham. Maka saya punya alternatif lain yang disebut sebagai surat hutang. Jadi bagi saya, daripada saya berbagi kepemilikan dengan orang lain, saya lebih senang jika saya minjem saja gitu. Maka kemudian saya menerbitkan surat yang disebut obligasi. Surat pernyataan bahwa saya punya hutang pada orang lain. Nah, obligasi ini tentu berbeda dengan saham. Saham bedanya tadi itu di akhir tahun saham itu harus membagikan dividen, tetapi boleh kita tunda dengan mengungkapkan alasannya. Nah, ketika kita mengungkapkan alasan tidak bayar dividen, tentu ada risiko. Kalau orang tidak suka, jadi bayangin begini, Lutfi. Bayangin begini, orang sudah membayangkan akhir tahun akan mendapatkan dividen karena cum date-nya ke tanggal kepemilikan sahamnya masuk pada tanggal yang disepakati untuk mendapatkan dividen. Jadi jangan bayangkan gini, besok mau ada pengumuman dividen nih, saya beli sekarang, apa saya dapat tuh dividennya? Enggak, jadi ada tanggalnya. Jadi ada tanggal kapan orang mendapatkan dividen sesuai dengan tanggal kepemilikan sahamnya. Nah, Lutfi sudah punya bayangan nih, akhir tahun, wah saya akan dapat dividen nih segini. Gitu. Ternyata di akhir tahun diumumkan tidak ada pembagian dividen. Ada beberapa orang yang memang menggantungkan hidupnya dari pendapatan dividen, maka akan kecewa. Kemudian dari pengumuman dividen itu dibaca, loh ternyata nggak ada investasi yang bagus-bagus kok. Menurut saya investasinya buruk-buruk aja. Nah, reaksi orang terhadap pengumuman dividen itu bisa negatif. Apa yang ditunjukkan ketika reaksi orang negatif? Lutfi nggak suka nih. Apa yang dilakukan Lutfi? Maka yang dilakukan Lutfi adalah menjual sahamnya karena dianggap tidak laku. Atau tanggapan orang bisa menjadi begini. Misalkan asalnya mau beli saham ini, tapi ngelihat nggak ada dividennya, saya nggak jadi beli itu. Maka yang kemudian terjadi adalah harga saham itu akan turun. Nah, orang bereaksi terhadap dividen itu begitu. Orang nggak suka dengan keputusan dividennya itu kemudian bereaksi dengan memperlihatkan harganya yang akan turun. Artinya, kalau harga turun pasca pengumuman dividen, orang menganggap masa depan perusahaan itu suram. Nah, kalau misalkan kita lihat dengan cara berpikir seperti itu, maka obligasi itu salah satu alternatif. Obligasi itu bedanya kalau tadi ada kewajiban membagikan dividen jika ada keuntungan dan jika perusahaan mau. Kalau misalkan obligasi jauh lebih wajib lagi. Jadi obligasi itu surat hutang. Hutang itu selain harus bayar pokok juga harus bayar bunganya. Nah, bagaimana cara membayar bunganya? Membayar bunganya sesuai dengan waktu yang tertera pada surat obligasi itu. Misalkan saya mengeluarkan surat hutang untuk kurun waktu 5 tahun. Maka pada tahun kelima, sesudah masa kontrak hutang itu selesai, saya harus membayar hutangnya dan sekaligus membayar bunganya. Apakah saya boleh menunda pembayar bunganya? Sarfiatun, boleh nggak saya menunda? Tidak bisa, Pak. Ya, tidak bisa. Berbeda dengan dividen, dividen itu boleh mengatakan, saya mau investasi ulang. Kalau obligasi nggak bisa, saya mau investasi lagi aja, ini ternyata lagi bagus-bagusnya nih bisnis. Nggak boleh. Ini berbeda dengan kasus yang kita bicarakan tadi. Nah, kemudian perbedaannya lain adalah ketika perusahaan dinyatakan bangkrut nih. Ami punya perusahaan. Perusahaan Ami itu pabrik sepatu. Pabrik sepatu ini kemudian bangkrut, dinyatakan bangkrut oleh bank karena gagal bayar hutang atau apalah misalkan. Karena hutang itu kan ada dua cara juga.
lewat bursa hutangnya, menerbitkan obligasi, atau berhutang ke bank. Ternyata Ami gagal bayar ke bank. Kemudian bank mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar membuat perusahaan Ami bangkrut. Kalau perusahaan Ami dinyatakan bangkrut oleh oleh pengadilan, maka kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan Ami adalah membayar hutang pada orang-orang. Jadi pertama bayar hutang tuh ke bank-bank tadi tuh. Terus kemudian bayar hutang tuh ke perusahaan yang atau orang yang membeli obligasi kita di pasar gitu. Jadi bagikan. Gimana kalau aset Ami yang ada di pabrik itu atau perusahaan itu nggak cukup? Pertanyaan kan? Nih Alia, gimana kalau perusahaan Ami tadi itu sesudah semua asetnya dijual tidak cukup untuk bayar hutangnya? Apa yang terjadi, Alia? Ayo ya, bentar ya, sakit kepala. Aduh. Gimana ya? Alia, halo? Hutang lagi, Pak. Gimana? Ayo. Ayo, kira-kira ada ide nggak? Gimana kalau perusahaan Ami itu sesudah asetnya dijual semua, ternyata nggak cukup tuh buat bayar hutang? Apa yang terjadi tuh? Wahyu? Dia tetap harus membayar, Pak, gimana pun caranya. Oh, gimana? Uangnya nggak ada. Orang udah botak, kamu tarik-tarik gitu kan nggak bisa. Sinta, ada ide nggak? Gimana ya Pak? Orang udah nggak ada duit lagi gitu kan ya? Mungkin dia Terus gimana dong hutangnya? Melelang usahanya gitu Pak? Apa gimana? Ini, jadi kepemilikan seseorang atas perusahaan itu ada dua jenis. Ada perusahaan yang kepemilikannya dia mengkaitkan hidupnya terhadap perusahaan itu. Artinya apa yang terjadi di perusahaan itu bisa dihitung dengan seluruh kepemilikan barang dia, aset dia. Jadi kalau terjadi sesuatu dalam usaha itu, maka di-cover seluruhnya oleh hidup orang itu. Biasanya bentuk perusahaannya CP. Jadi CP itu, misalkan Lutfi punya CP nih, CP itu Company Paradigme. Kemudian CP-nya bangkrut, dinyatakan oleh bank, oleh pengadilan, CP Lutfi Timber Group misalkan nama usahanya, bangkrut tuh. Nah, ketika bangkrut, bukan cuma usahanya yang ditutup, seluruhnya diambil. Rumahnya Lutfi diambil, mobil diambil, sepeda diambil, semuanya diambil. Karena kepemilikan kita sebagai pengusaha tertaut di dalam usaha itu. Tetapi ada juga jenis perusahaan yang tidak. Jadi antara kepemilikan saham saya dengan diri saya pribadi adalah dua hal yang berbeda. Bentar, habis baterai. Bentar ya. Oh, ini ruangan kerja saya bagus nggak? Saya lupa nanya itu. Bagus Pak, bagus banget itu. Ini ruangan kerja BTS, tahu BTS? BTS. Mau dibagi juga Pak, gitu Pak. Ini jaketnya anggota BTS kata anak saya. Ini kan green screen. Sementara tentu orang yang punya kepemilikan dalam bentuk hutang tadi itu tentu menuntut uangnya kembali. Nah, apa yang terjadi? Jika tidak mencukupi, maka hutangnya dihitung dalam bentuk persentase. Jadi seluruh hutang Ami itu berapa sih sebetulnya? Dihitung tuh. Jadi Ami itu hutangnya seluruhnya dihitung, kemudian semua orang dapat persentasenya. Jadi semua orang dapat persentasenya. Jadi misalkan saya punya Ami punya utang ke saya 100 juta. Sarpiatun 200 juta, Tias berapa ratus juta. Semuanya dijumlahkan, kemudian dihitung berapa persen.
saya berapa persen dari total hutang dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah adalah jika saya tidak puas, misalkan gini, hutang Emi ke saya itu 100 juta, tapi ternyata kemampuan membayar Emi sesudah menjual seluruh asetnya itu, ternyata ke saya hanya sanggup membayar 50 juta. Ini yang punya utangnya mana? Belum ada ya? Bentar, berarti tunggu dulu yang punya utangnya. Kemana dia? Coba di WhatsApp, kemana dia? Alia di tempat kos ya? Enggak, Pak, di rumah. Oh, kayak tempat kosan. Pintunya ada 2 soalnya emang langsung keluar. Oh, ini pintu ada 2 itu, satu buat masuk, satu buat keluar gitu. Yang ini pintu buat langsung keluar rumah. Oh, oke. Mana ini baru ada Sinta. Nah, tunggu dulu yang punya utang dulu ya. Ini kan kita lagi nagih utang ke dia. Kemana ya? Di WhatsApp kemana dia nggak masuk? Oke, sambil jalan aja ya. Jadi, kalau misalkan saya, Emi punya hutang ke saya 100 juta, kemudian ternyata kemampuan membayar asetnya 50 juta, boleh nggak saya keberatan? Boleh. Saya keberatan nih. Kok bisa-bisanya gitu hutang 100 juta dibayar 50 juta? Kenapa asetnya cuma bisa bayar segitu? Kemudian saya punya kecurigaan, Emi melakukan tindakan manajerial yang memang merugikan gitu. Nah, ini ada nih datang. Ada yang punya sakit kepala nggak? Yar punya obat sakit kepala ya? Tias punya obat sakit kepala nggak? Obatnya itu, Pak. Apa biasanya Keramas. obatnya? Ada yang tahu? Keramas malam hari, Pak. Nanti sembuh. Beneran, Pak, ini. Oh, masa? Ngaco. Saya keramas malam-malam masuk angin. Kalau saya itu, salah, Pak. kalau saya itu obat sakit kepala yang paling paling bagus itu uang itu. Jadi begitu saya punya uang, sembuh langsung biasanya. Semua itu. Orang itu, Pak. Cepet. Oke, kita teruskan. Mi, tadi kita diskusi Mi, kan perusahaan ini itu bangkrut tuh, dinyatakan bangkrut oleh bank, oleh pengadilan. Terus tadi berdasarkan persentase hutang, saya akhirnya dari 100 juta hutang Emi ke saya itu Emi hanya bayar ke saya 50 juta. Saya nggak terima itu. Saya merasa dirugikan. Kemudian akhirnya saya menuntut ke pengadilan atas Emi itu. Saya menganggap Emi melakukan kecurangan atau melakukan tindakan manajerial yang lalai. Jadi saya menyebut Emi itu lalai itu ngelola perusahaan, nggak benar ngelola perusahaannya, atau memperkaya diri sendiri, atau melimpahkan kekayaan perusahaan ke usaha lain, atau membeli aset yang disembunyikan dan seterusnya. Saya ngaduin tuh ke pengadilan. Nah, ini ceritanya kayak Lutfi tadi. Lutfi kan tadi perusahaannya bangkrut, kemudian seluruh rumah, seluruh aset punya Lutfi juga ikut disita. Nah, saya mengajukan ke pengadilan. Emi juga tuh perlakukan sama kayak gitu. Kenapa? Karena menurut saya Emi lalai mengelola perusahaannya. Paham nggak? Jadi tindakan pertama Emi sebagai pemilik perusahaan adalah menjual dulu seluruh asetnya, menghitung seluruh asetnya, kemudian membagikan berdasarkan hutang. Jika tidak cukup, berdasarkan persentase hutang. Jika orang protes, misalkan menuntut Emi membayar lebih, untuk menuntut barang kekayaan Emi juga ikut diperhitungkan, biasanya melalui pengadilan. Tetapi tuntutan yang harus dibuktikan adalah pertama, Emi lalai itu. Misalkan nggak benar gitu, nggak benar ngelola, nggak benar. Nah, harus ada kata nggak benarnya ini. Dibuktikan di pengadilan bahwa Emi bukan karena nasib perusahaannya bangkrut. Jadi orang bangkrut itu boleh karena nasib.
wah perusahaan saya bangkrut, kenapa? Takdir. Ayo, hakim mana yang bisa ngelawan takdir? Misalkan Ahyar tuh di pengadilan, Ahyar, kenapa perusahaan kamu bangkrut? Takdir Pak Hakim. Gitu. Hakimnya bengong, ya sudah diam. Kan nggak ada diskusi selanjutnya kalau sudah ngomong takdir itu. Ya, kan gitu. Lutfi, kenapa belum punya pacar juga? Nggak laku, bukan Pak, takdir. Sudah selesai. Wah, udah ada, oke. Lutfi langsung protes. Jadi, ketika kita berhadapan dalam satu keadaan, tidak semuanya kita bisa sebut sebagai takdir. Bisa juga karena kelalaian. Nah, kelalaian inilah yang kemudian akan diperhitungkan di pengadilan. Apakah benar itu kelalaian? Atau memang seperti yang disebutkan tadi, nasib saja? Nasib kan nggak bisa diperhitungkan. Misalkan Ahyar punya perusahaan di Subang. Di Subang itu biasanya orang punya perusahaan perikanan. Tiba-tiba ada penyakit. Penyakitnya dibawa oleh angin. Anginnya melalui hujan. Kemudian hujannya membawa tingkat keasaman tertentu. Air yang mengandung asam tertentu ini kemudian turun di Subang. Semua ikan mati karena kekurangan oksigen. Salah siapa? Apa Ahyar bisa disalahkan? Apakah pengelolaan Ahyar mengelola ikannya bisa disalahkan? Nggak bisa. Itu namanya force majeure. Sudah selesai, bangkrut. Dan Ahyar mengajukan ke pengadilan. Jadi mengajukan bangkrut itu bukan hanya sekedar orang nuntut kita jadi bangkrut. Ahyar juga bisa menyatakan diri. Saya nggak kuat lagi deh usahanya. Saya mau menyatakan diri bangkrut aja. Ahyar datang ke pengadilan tuh. Menyatakan diri bangkrut. Sudah selesai. Nanti hutang-hutangnya dibayar. Jadi pernyataan bangkrut bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, jadi ceritanya kalau begitu berbeda dengan saham, obligasi jika terjadi kebangkrutan, dia orang pertama kali yang harus dibayar. Kalau tadi kasusnya uangnya kurang, begitu penyelesaiannya. Kalau lebih, jadi tadi perusahaan perikanannya Ahyar itu kemudian ternyata sesudah dijual semua aset perusahaannya itu masih ada sisa Pak gitu. Jadi hutang perusahaan misalkan 2 miliar, ternyata aset perusahaan itu 3 miliar. Artinya yang 2 miliar itu bagian tuh ke yang hutang-hutang itu. Ke obligasi, ke bank, ke pinjaman rentenir, kemana itu ya. Berikutnya sisa yang 1 miliar itu diapain? Sisa 1 miliar itu dibagikan ke pemilik saham. Paham sekarang? Jadi sesudah hutang itu beres, sisa yang 1 miliar dibagikan ke pemilik saham. Jadi kalau begitu, pada sisi kebangkrutan, para pemilik saham itu paling rentan. Jadi pemilik saham itu rentan. Kenapa? Dia yang paling akhir dihitung. Jadi pemilik saham termasuk Ahyar di dalamnya. Misalkan, kan Ahyar juga punya uang di situ. Misalkan Ahyar itu punya kepemilikan saham atas perusahaan perikanannya 30%. Nanti ketika perusahaan dinyatakan bangkrut, hutang sudah dibayar, masih ada sisa, Ahyar bagian 30%. Paham nggak logika ini? Oke, jadi sebagai instrumen modal, obligasi maupun saham punya karakteristik masing-masing. Jadi apakah itu menguntungkan, apakah itu merugikan, tergantung dengan situasi perusahaan kita. Pada perusahaan tertentu, obligasi bisa menguntungkan, tetapi bisa juga merugikan. Pada keadaan tertentu, saham bisa dianggap sebagai alternatif yang baik, juga bisa dianggap sebagai alternatif yang merugikan. Ini kalau saya ngomong kecepatan, bilang ya, saya kecepatan. Tidak, Pak. Atau membosankan? Siapa tahu membosankan. Kalau membosankan, jujur ya, di WhatsApp ke saya, Pak, Bapak ngajarnya membosankan. Langsung Soalnya saya lihat tadi Lutfi nguapi minum kopi, Pi. Ada kopi nggak? Tuh kayak asa di sebelahnya kopinya berapa? 2 gelas apa 3 gelas tadi itu saya lihat. Ini kalau ngantuk, kalau saya membosankan ngajarnya minum kopi atau minum makan keripik atau beli batagor, beli bakso. Baksonya semangkuk, sambelnya 2 mangkuk, tuh nggak akan ngantuk itu ya, dijamin. Ya, kalau saya membosankan atau kecepatan ngomong bilang. Baik, jadi kita sebut suatu instrumen itu menguntungkan atau merugikan relatif.
gimana keadaan perusahaan, dan bagaimana inisiatif masing-masing, interest masing-masing. Setiap orang punya preferensi masing-masing. Saya lebih suka obligasi, orang lain lebih suka saham. Saya orang yang selalu menyarankan orang untuk tidak punya hutang. Tetapi ketika dia berbicara soal kepemilikan modal, saya menyarankan orang untuk lebih menerbitkan obligasi daripada menerbitkan saham. Itu pertimbangannya beda-beda. Jadi kan pertimbangannya lebih baik minjem uang ke bank atau enggak? Saya bilang enggak. Lebih baik menerbitkan saham atau lebih baik menerbitkan obligasi? Saya pilih obligasi. Tetapi itu tidak berlaku umum. Buat saya dan jenis orang yang berpikir manajerial seperti saya, itu pilihan terbaik. Tapi buat orang lain mungkin berbeda. Setiap orang punya pilihan masing-masing karena sesuai dengan karakteristik individunya, karakteristik masing-masingnya, dan bagaimana gaya perusahaannya. Nah, ada satu lagi derivatif. Derivatif ini adalah turunan dari obligasi atau turunan dari saham. Kalau reksadana itu portofolio ya, kumpulan. Nggak perlu dijelaskan karena terlalu umum. Kalau derivatif itu, seperti apa derivatif untuk pasar modal? Derivatif pasar modal itu begini. Perusahaan bisa memperjanjikan, jadi perusahaan bisa memperjanjikan akan menjual saham dengan jumlah tertentu dan harga tertentu di masa depan. Jadi misalkan Ahyar tadi itu melihat, wah ternyata kalau beternak perikanan itu tidak cocok Pak di darat sekarang Pak. Kenapa di darat tidak cocok? Di darat itu Pak, kadar airnya sudah buruk karena sumber airnya sudah tidak ada. Gimana tadi kalau di Subang, di Karawang yang ada bendungan-bendungan, buruk Pak karena sumber airnya berasal dari limbah rumah tangga. Ya, terus gimana rencananya? Saya akan membuat perikanannya di laut Pak. Kan air laut dari daratan juga, iya Pak. Tapi karena ada garam, ada mineral tertentu, air yang di laut itu menjadi lebih bersih. Nah, akhir kemudian membuka usaha baru. Usaha barunya di laut. Nah, ketika mau membuka usaha di laut itu kan baru rencana. Belum kan? Nah, rencana itu kemudian akhir susun. Oh, saya akan membuat di laut dan itu kira-kira akan mulai dilaksanakan setahun yang akan datang. Kira-kira butuh uang sekitar 3,5 miliar. Nah, uang 3,5 miliar itu saya butuhkan nanti, bukan sekarang. Tapi saya akan menawarkan tuh pada Anda semua calon investor, mau nggak beli saham saya itu di masa depan itu? Sahamnya sudah ada belum? Belum. Tapi ada rencana? Iya. Maka kemudian Ahyar membuat suatu instrumen baru yang disebut hak untuk membeli. Jadi ada hak untuk membeli atau kewajiban untuk membeli saham di masa depan. Sahamnya belum ada, nggak ada tuh sahamnya. Nah, hak ini nilainya tentu lebih rendah daripada sahamnya. Tidak mungkin misalkan harga sahamnya 1.000, harga haknya 1.000 juga enggak. Harga haknya jauh lebih kecil. Taruhlah misalkan untuk harga saham 1.000, harga haknya Rp100. Jadi ada orang mesen, jadi kayak mesen gitu loh. Kalau misalkan Anda mesen misalkan Emi suka dengar PO enggak? Kalau orang-orang Instagram tuh jualan. Ya, Pak, pre-order. Nah, jadi ini kayak pre-order lah kira-kira. Jadi order sesuatu yang belum ada. Tapi kalau pre-order kan nggak bayar tuh. Pre-order kan cuma daftar doang gitu. Saya mau pesan, misalkan Emi bikin batagor. Tapi bikin batagornya besok. Kenapa nggak sekarang? Karena takut yang belinya sedikit. Emi kumpulin dulu siapa yang mau beli batagor. Jadi beli bahan hanya sejumlah apa yang kira-kira orang butuhkan, menghindari kerugian. Jadi PO itu biasanya dilakukan oleh usaha kecil untuk menghindari kerugian. Nah, berbeda dengan kasus yang tadi, pada kasus saham ini. Ahyar takut juga dia. Jadi Ahyar takut juga menjual saham yang kira-kira ternyata berapa tahun yang akan datang itu ternyata si sahamnya itu, saham Ahyar tuh naik. Padahal dijual 1.000. Nah, berarti kan rugi. Kalau menjanjikan tanpa dapat apa-apa, akhirnya Ahyar bilang, boleh kalian membelinya sekarang, saham yang akan dibeli nanti itu, tapi hak membelinya bayar deh Rp100 per lembar gitu. Disebut sebagai derivatif.
transaksinya saham. Ini turunannya, apa itu haknya? Nah, jadi biasanya derivatif itu biasanya tidak berarti mesti. Biasanya derivatif itu berhubungan dengan hak dan kewajiban atas instrumen tertentu, seperti cerita yang barusan itu. Nah, bagi orang Islam ada beberapa yang berpendapat bahwa derivatif itu hukumnya haram. Oleh karena itu, pada saham-saham syariah itu relatif jarang kita temukan derivatif, walaupun tidak mesti, karena kepercayaan orang terhadap sesuatu berbeda-beda ya, dan kita tidak bisa mengganggu-gugat kepercayaan orang itu. Tetapi biasanya orang Islam pada umumnya mengharamkan derivatif. Kenapa mengharamkan derivatif? Kita membeli sesuatu yang tidak ada, belum ada, dan belum jelas ada. Kan usahanya belum pasti ada. Sahamnya juga belum tentu ada. Kemudian tingkat judinya tinggi sekali. Bayangkan begini. Apa itu, Lutfi ngeliatin tabletnya bagus. Bagus itu saya maulah satu. Bagus memang daripada HP saya ini, antik HP-nya. Apa ini mereknya? Xiaomi. Yang Lutfi bagus. Oke, jadi tingkat tingkat gamblingnya tinggi. Bayangkan membeli sesuatu yang nggak ada gitu. Tingkat gamblingnya tinggi. Karena Ahyar bayangkan begini. Ahyar tadi, kenapa menjual dengan harga 1.000? Karena harga saham sekarang 1.000 misalkan. Nanti saya juga jual 1.000 aja tahun depan. Siapa tahu usaha Ahyar itu menarik orang. Kan harganya naik tuh. Betul nggak? Jadi bayangkan nanti kalau harga saham Ahyar itu ternyata Rp3.000 per lembar saham. Jadi harga saham Ahyar itu Rp3.000 per lembar saham. Di sisi lain, orang sudah berjanji akan membeli 1.000. Artinya, orang ini untung. Betul nggak? Jadi orang yang memiliki hak ini untung. Dengan modal Rp100, dia untung Rp2.000 per lembar. Karena ketika dia beli saham yang harganya 1.000 tadi itu, padahal harga pasarnya 3.000. Berarti dia untung 2.000 kan? Modalnya berapa? Modalnya Rp100 per lembar. Itulah sebabnya derivatif itu untuk orang yang spekulatif, orang yang spekulan, biasanya disebut spekulan. Waduh, dia sudah ngantuk lagi. Jadi spekulan itu seneng nih sama instrumen ini karena nilai judinya tinggi. Jadi kan bayangkan gitu, membeli sesuatu yang belum jelas harganya, siapa tahu kapan-kapan di masa depan itu harganya tinggi. Tapi kalau siapa tahu tinggi berarti ada siapa tahu rendah juga, benar nggak? Bisa saja pada tahun ketika saham itu dijual nggak 3.000, bahkan nggak 1.000, ternyata 800. Paham nggak? Ternyata 800 masih mending. Gimana ternyata kalau saham yang dibicarakan tadi itu, yang harganya 1.000 itu jadinya 500. Artinya Anda rugi Rp500, betul nggak? Nah, beberapa orang ketika membeli saham derivatif seperti ini, ketika pada waktunya dia akan memutuskan mungkin untuk tidak jadi beli. Jadi Lutfi misalkan gini, Pak, saya rugi kalau rugi 500, saya mendingan nggak aja gitu. Nggak jadi belinya, boleh nggak? Boleh. Kalau yang dibeli itu hak. Jadi kalau yang dibeli itu hak, boleh. Tapi dalam zona ada juga kewajiban. Jadi kadang-kadang kita membeli sesuatu dan wajib dibeli pada tahun itu. Nah kalau itu nggak boleh dibatalkan. Jadi derivatif itu ada yang hak, ada yang wajib. Kalau yang hak boleh dibatalkan, kalau yang wajib tidak boleh dibatalkan. Nah kalau yang hak, rugi nggak Lutfi kalau dibatalkan? Pertanyaan saya itu. Sarfiatan, rugi nggak Lutfi? Atau untung nggak Lutfi kalau membatalkan transaksi? Tergantung, Pak. Apa yang tergantungnya? Kan nanti kalau dia beli terus harganya nanti turun, naik lagi. Dia rugi. Oke. Enggak, ini harganya udah jelas turun. Jadi kan Lutfi tadi itu berjanji akan membeli saham sebanyak 1.000 per lembar. Realitanya harga di pasar hari ini pada ketika transaksi itu dilakukan itu 500.
Berarti kan turun Rp500 kan? Ya. Nah, Lutfi mengatakan, saya nggak jadi deh belinya. Dalam peristiwa Lutfi membatalkan haknya itu, apakah Lutfi untung apa rugi? Rugi, Pak. Untung, Pak. Oke, ada beda nih. Lutfi bilang rugi, Sarpiatun bilang untung. Kenapa Sarpiatun bilang untung? Kan nanti kalau dia jadi beli, dia rugi, Pak. Kalau dia nggak jadi, berarti nggak jadi dia rugi gitu. Nah, Lutfi, kenapa jawab rugi? Soalnya kan kita di awal udah beli haknya, Pak. Berarti kita udah ngeluarin modal dulu untuk membeli haknya derivatif. Jadi pada peristiwa membatalkan hak, apapun yang terjadi, kita tuh sebetulnya sudah rugi. Tetapi kita menghindari kerugian yang lebih besar, seperti yang Sarpiatun bilang tadi. Jadi saya rugi Rp100 memang, tetapi saya menghindari kerugian yang lebih besar dari 100, rugi 500. Jadi kalau saya tetap melakukan itu, berarti saya rugi 600 dong. Maka saya mendingan batal saja. Tapi ada spekulan yang sudah rugi gitu, dia masih tetap beli. Kapan tuh? Asa, kira-kira. Kapan ada orang spekulan yang sudah dia tahu harganya sekarang 500, dia tetap beli? Kenapa dia melakukan itu? Kira-kira, Sa? Karena mungkin memiliki potensi akan berkembang di depannya, Pak. Nah, itu dia. Jadi bagi spekulan, yang paling penting adalah proyeksi masa depan. Jadi mereka berhitung, sekarang saya rugi 600, tapi saya kira, kata dia itu, penurunan harga dari 1.000 ke 500 ini, misalkan gara-gara demo, gara-gara berita buruk, gara-gara kebijakan pemerintah, dan seterusnya. Nah, yang saya tahu, kata Asa itu, bulan depan akan ada pengumuman ini, yang akan membuat saham ini akan melonjak naik. Saya akan mempertahankan deh saham ini. Maka kemudian dia tetap membeli. Jadi, membaca apa yang dilakukan orang ketika membeli dan tidak membeli itu tidak mudah. Banyak variabel yang harus kita hitung kenapa orang melakukan itu. Jadi memperlakukan harga saham semata-mata hanya karena laporan keuangan itu terlalu kasar. Kita harus mempertimbangkan harga saham itu atas dasar masalah eksternal perusahaan. Kalau masalah internal perusahaan gampang, lihat saja laporan keuangannya, selesai. Tapi banyak hal di luar sana yang mengakibatkan harga saham bisa baik, bisa buruk. Misalkan, untuk saham-saham pertanian, apa variabel eksternal yang mempengaruhi harga saham pertanian kira-kira? Ami, kira-kira apa, Mi? Apa faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham pertanian selain laporan keuangannya, selain rasio-rasio di laporan keuangannya? Apa kira-kira? Apa, Mi? Gak tahu, Pak. Bingung? Gagal panen, Pak. Nah, kemungkinan gagal panen. Karena ada kemungkinan gagal panen, maka kita harus cari tahu kapan terjadi gagal panen. Misalkan gagal panen itu mungkin terjadi karena curah hujan yang kurang. Maka kita lihat tren curah hujan. Jadi kalau kita melihat harga saham pertanian, kita harus melibatkan juga curah hujan. Curah hujan di wilayah pertanian perusahaan itu ada. Tingkat kelembaban, curah hujan, segala hal yang berhubungan dengan kemungkinan adanya gagal panen. Paham ya? Kalau pertambangan misalkan, oh ternyata pertambangan itu tidak cuma dilihat harga rasio-rasio di laporan keuangannya, Pak. Kenapa? Ternyata, Pak, pertambangan untuk jenis tambang seperti batu bara itu ternyata curah hujan penting, Pak. Kenapa? Karena lubang-lubang penggalian itu kan dimasukinya manual tuh. Berbeda dengan jenis penambangan yang lain. Itu kalau penuh dengan air, pertambangan berhenti, Pak. Nunggu air surut dulu. Oh, gitu. Kan ada penyedot. Iya, Pak, tapi tidak bekerja maksimal, dan seterusnya. Atau misalkan gempa. Oh, Pak, sekarang lagi tren ada gempa, Pak, di wilayah itu. Jadi harga saham dan seterusnya itu banyak sekali. Itu yang disebut sebagai informasi. Jadi informasi, apapun itu yang terjadi di dalam perusahaan mempengaruhi harga sahamnya. Baik, kita teruskan. Jadi derivatif itu instrumen yang sangat fluktuatif, yang sangat berisiko.
Tetapi makin tinggi resiko, makin besar kemungkinan untungnya. Jadi kalau Anda misalkan Anda yang perempuan, Sarpiatun, Ami, Sinta, Alia, Tias, itu kan sedang berusaha mencari calon suami dengan kualitas terbaik tuh. Suami yang mapan, banyak duitnya, baik hatinya, dan seterusnya. Bisakah mendapatkan itu? Bisa. Tapi beresiko. Betul nggak? Apa resikonya Sinta kira-kira? Biar kalian paham resiko. Sinta, apa kira-kira resikonya? Resiko yang gimana, Pak? Resiko kalau dapat suami yang kayak tadi tuh, banyak uangnya, baik, Kalau banyak uang tuh kan tapi belum tentu dia baik gitu loh, Pak. Ini mah baik. Dia tuh sempurna. Baik, banyak uangnya, banyak mobilnya, rumahnya 4, apalagi sawahnya ribuan hektar. Apa kira-kira resikonya? Banyak uang kan, Pak? Kan dia banyak uang. Bisa ada kemungkinan kalau dia tuh selingkuh gitu. Nah, itu dia. Jadi, Lutfi ketawa. Jadi, makin tinggi kualitas laki-laki, makin beresiko dia. Karena makin banyak orang yang suka. Dia, misalkan, kenapa dia banyak uang? Karena dia paham ekonomi. Berarti dia paham berbagai alternatif pilihan. Nanti dia akan mikir, ngapain saya pilih Sinta? Saya pilih si ini. Karena akan membuka usaha baru, karena gini. Jadi makin tinggi resiko, makin tinggi kualitas sesuatu, makin tinggi keuntungan terhadap sesuatu, makin tinggi resikonya. Jadi kalau cari calon suami itu cari yang biasa-biasa aja. Yang kecil resikonya direbut orang gitu. Kira-kira gitulah kalau pengalaman di kehidupan sehari-hari. Jangan terlalu serius belajar itu. Jadi, kenapa disebut pasar modal? Pasar modal disebut pasar modal karena pasar ini adalah alat bagi pengusaha atau perusahaan untuk mendapatkan sumber modal atau sumber keputusan pendanaannya. Itu jawabannya. Baik, kita teruskan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jangan panjang lebar, tidak perlu saya jelaskan ulang. Nah, jadi menurut undang-undang pasar modal itu pertama dia harus ada kegiatan. Kegiatannya harus berhubungan dengan efek. Harus ada perusahaan publik yang berkaitan dengan efeknya. Harus ada lembaga, harus ada profesi. Jadi sebuah pasar disebut pasar modal. Pertama, harus ada kegiatan, harus ada transaksi. Transaksinya harus berhubungan dengan efek. Jadi harus ada transaksi, yang ditransaksikan adalah efek. Yang kedua, harus ada perusahaan yang menjual efek tentu saja. Kan tadi yang ditransaksikan efek, berarti harus ada penjual. Penjualnya penjual efek. Kemudian harus ada pembeli. Pembelinya pembeli efek tentu saja. Nah, ketika proses jual beli ini harus ada orang yang melakukannya. Namanya pialang. Pialang itu profesi. Profesi itu artinya orang yang bekerja dan mendapatkan sumber penghasilannya dari pekerjaannya itu. Jadi pialang itu bukan pekerjaan sambilan. Pialang itu adalah pekerjaan profesi. Kemudian harus ada lembaga. Jadi harus ada lembaga yang mengelola pasar ini. Jadi kalau di pasar ada kepala pasarnya lah kira-kira. Kalau di Indonesia kepala pasarnya itu adalah Bursa Efek Indonesia misalkan dan seterusnya. Jadi undang-undangnya mengatakan seperti itu, syarat disebut sebagai pasar modal. Berikutnya, pasar keuangan. Di pasar keuangan yang berbeda dengan pasar modal adalah instrumennya. Instrumen yang diperjualbelikan adalah instrumen keuangan dan turunannya. Jadi instrumen yang diperjualbelikan adalah instrumen keuangan dan turunannya. Tentu saja di realitanya pasar keuangan dengan pasar modal itu seringkali berada di tempat yang sama, berdempetan. Tetapi berbeda dengan pasar modal, pasar keuangan sendiri bisa saja hanya dilakukan oleh bank. Jadi kalau tadi itu ada lembaga khusus tuh, kalau pasar modal itu, kalau pasar keuangan enggak. Tetapi kadang-kadang di pasar keuangan itu juga terjadi transaksi seperti halnya di pasar modal. Terus instrumen utama di pasar keuangan itu adalah biasanya ada sertifikat Bank Indonesia, ada surat berharga pasar uang.
Nah, SBI itu diterbitkan oleh Bank Indonesia, SBPU diterbitkan oleh bank. Kalau SBI itu diterbitkan oleh Bank Indonesia, artinya Bank Indonesia menerbitkan surat, kemudian surat itu diperjualbelikan, masyarakat pemilik surat itu akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang didapat. Tetapi ada juga surat SBPU ini itu diterbitkan oleh bank, tapi yang membeli Bank Indonesia. Nah, karena kedua-duanya dilakukan oleh Bank Indonesia, maka kita akan mencari tahu kenapa Bank Indonesia menerbitkan SBI. Kenapa Bank Indonesia membeli SBPU? Paham pertanyaannya? Kenapa Bank Indonesia menerbitkan SBI dan kenapa Bank Indonesia membeli SBPU? Irsyad, kenapa kira-kira Bank Indonesia menerbitkan atau menjual SBI? Mengurangi peredaran uang, Pak. Oke, jadi tujuan utama dari penjualan SBI adalah mengurangi peredaran uang. Jadi berbeda dengan surat utang negara ya. Kalau misalkan surat utang negara di sana di pasar modal, itu tujuannya agar pemerintah mendapatkan modal dari masyarakat. Nggak ada hubungannya dengan uang beredar. Nah, kalau Bank Indonesia itu kan dia bukan lembaga profit, dia tidak ada untung rugi, dia tidak perlu investasi. Bank Indonesia itu nggak perlu investasi, kalau butuh uang dia cetak uang sendiri aja. Nah, si Bank Indonesia ini ketika dia menjual sertifikat Bank Indonesia semata-mata agar jumlah uang beredar di masyarakat berkurang. Jadi uang masyarakat itu kelihatan nih sama Bank Indonesia, uang di masyarakat terlalu banyak, maka akan mengakibatkan nilai kurs itu berubah gitu. Ya sudah, jual SBI. Nah, masyarakat biasanya senang beli SBI. Kenapa senang kira-kira Alia? Kenapa masyarakat senang beli SBI? Padahal bunganya kecil. Kenapa ya? Mungkin karena langsung dari Bank Indonesianya gitu, Pak. Terus kenapa kalau langsung dari Bank Indonesia? Kenapa ya? Cinta, kenapa Cinta? Kenapa masyarakat senang membeli SBI? SBI itu laku. Kenapa kira-kira? Apa ya Pak ya? Karena mustahil rugi. Nah, iya itu Pak. Jadi selama Republik Indonesia berdiri, Bank Indonesia pasti berdiri. Bank Indonesia itu nggak ada untung rugi itu. Dia pasti berdiri. Maka ketika Bank Indonesia menerbitkan SBI pasti dibayar gitu, sesuai tanggalnya. Jadi pokoknya pasti kembali, bunganya pasti benar. Nggak ada satupun instrumen yang paling meyakinkan kecuali SBI. Hanya saja keuntungannya kecil, itu masalahnya. Karena niatnya memang bukan untuk itu, bukan untuk untung rugi. Niatnya semata-mata untuk mengontrol jumlah uang beredar. Pertanyaannya, kenapa Bank Indonesia membeli SBPU? Buat apa Bank Indonesia membeli SBPU? Ayo, Irsyad lagi. Kenapa Bank Indonesia mau membeli SBPU? Mungkin kebalikan dari tadi, Pak. Betul. Benar. Jadi tadi itu uang beredar di masyarakat terlalu banyak. Karena terlalu banyak, kemudian dipancing agar uang di masyarakat itu kesedot ke Bank Indonesia. Jadi uang beredar jadi sedikit karena orang pada beli SBI. Nah, pada kasus tertentu, misalkan uang di masyarakat itu sedikit, uang di masyarakat sedikit. Maka karena uang masyarakat sedikit, kan akan terjadi perubahan kurs yang tidak diharapkan. Oleh karena itu BI mengeluarkan uang tuh. Kan nggak mungkin BI pengumuman silahkan pada masyarakat yang butuh uang antri di Bank Indonesia. Gitu. Wah, Sinta paling cepat berdiri di situ ngantri. Kan nggak mungkin caranya gitu. Jadi harus ada cara, harus ada instrumen yang membuat uang dari Bank Indonesia itu bisa sampai ke tangan masyarakat. Caranya adalah salah satunya dengan cara membantu bank. Bank sendiri nggak ada urusan tuh dengan uang beredar. Bank nggak peduli urusan uang beredar apa segala macam. Bukan urusan dia. Urusan bank itu adalah soal untung rugi.
Jadi Bank Indonesia itu urusannya adalah berapa jumlah uang beredar. Bank enggak. Bank itu pertanyaannya saya untung atau rugi, gitu aja dulu. Jadi kalau Anda jadi direktur salah satu bank nanti kelak sesudah lulus dari manajemen keuangan syariah, yang Anda pikirkan itu aja, untung apa rugi itu. Peduli amat soal jumlah uang beredar. Nah, ketika Anda kekurangan uang, jadi misalnya Anda bank kan punya modal nih. Modalnya sudah dipinjemin ke sini, dipinjemin ke sini, pinjemin ke sini. Terus kan nerima tabungan juga dari masyarakat. Si tabungan itu dikumpulkan, kemudian dipinjamkan juga, pinjemin ke sini, pinjemin ke sini, pinjemin ke sini. Habis tuh uangnya. Artinya bank sekarang tidak liquid. Bank kekurangan uang. Nah, karena bank kekurangan uang, dia minta ke Bank Indonesia dengan cara menerbitkan sertifikat tadi. Jadi sertifikat tadi tujuannya bagi bank bukan bagi BI, bagi bank adalah memenuhi likuiditasnya. Jadi likuiditas bank itu dibantu oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berkepentingan. Kenapa? Untuk menghindari kelangkaan uang di masyarakat. Kenapa? Apa sih ruginya gitu? Biarin aja gitu Bank Indonesia gitu. Ruginya begini. Bank Indonesia itu diberi perintah oleh undang-undang untuk mengontrol jumlah uang. Bayangkan begini, kalau jumlah uang berkurang, di bank itu tidak ada uang, maka kemudian apa efeknya kira-kira? Emi, apa efeknya kalau uang di bank kurang, likuiditas bank kurang? Apa efeknya? Kalau likuiditas bank kurang kan susah Pak, kalau masyarakat mau narik dananya ntar nggak bisa. Enggak, yang penting itu dari sisi bisnis. Kalau likuiditas di bank kurang, maka orang-orang yang akan meminjam uang itu kan cari alternatif. Sebagai pebisnis, kalau saya punya barang, barangnya itu jarang dimiliki orang lain, maka saya akan naikkan harganya, betul nggak? Jadi bunga pinjaman normal itu 11%. Wah, ini banyak orang yang mau minjem nih. Saya naikin aja 15%. Orang dengan sangat terpaksa akan ngambil uang saya 15% tadi. Jadi bunga bank akan naik karena uang langka di pasar. Uang langka di pasar, bunga bank jadi naik, akibatnya pengusaha-pengusaha akan mendapatkan beban bunga yang tinggi. Apa efeknya kemudian? Dia kan memproduksi sesuatu, akhir tadi memproduksi ikan, harga ikannya akan naik. Kenapa harga ikannya naik? Kan tadi bunga banknya tinggi. Akhirnya kan minjem uang ke bank. Dia harus kembaliin dengan bunga yang tinggi, maka harga ikannya naik. Karena itu kemudian harga-harga barang akan naik. Jadi karena likuiditas bank rendah, harga barang akan naik. Kita sambil istirahat ya. Jadi kelangkaan uang di pasar itu penting buat siapa saja. Jadi sekarang ngerti nggak kenapa Bank Indonesia berkepentingan mengatur jumlah uang beredar? Untuk mengatur harga barang jasa di lapangan. Kalau uang beredar di lapangan sedikit, maka harga barang akan naik. Maka terjadilah inflasi. Itu hubungan inflasi ya. Jangan sampai Anda orang keuangan tapi nggak bisa ngejelasin inflasi itu kenapa terjadi gitu kan. Ngaco juga. Kalau sekarang sudah paham ya, inflasi itu terjadi karena ternyata kelangkaan uang. Awal ceritanya itu. Itulah sebabnya Bank Indonesia bagi-bagi duit ke bank-bank itu swasta itu. Jadi ini juga mahasiswa itu harus hati-hati juga ketika ada ajakan demo untuk kok itu bank-bank swasta nyolong uang negara gitu. Bank Indonesia bagi-bagi uang ke Bank Indonesia bagi-bagi uang ke bank-bank swasta gitu. Kan rugi tuh negara uangnya dicolong. Jangan ujuk-ujuk gitu dulu. Ketika kita mau mendemo kebijakan Bank Indonesia, kita lihat dulu beneran enggak gitu. Benerankah bahwa Bank Indonesia membagi-bagikan uang. Jadi ketika Bank Indonesia membagikan modal ke bank-bank swasta, itu bagus. Jadi jangan demo-demo aja tuh tanpa mikir betul-betul. Jadi kalau misalkan Bank Indonesia itu banyak membeli SBPU itu karena dia melihat ada kelangkaan uang di pasar. Jadi bukan perkara soal untung rugi si bank, dia nggak peduli. Bank Indonesia tuh nggak peduli soal itu. Misalkan wah ini bank
perusahaan-perusahaan yang didanai atau usaha-usaha yang didanai oleh bank-bank itu kok jelek, saya nggak mau beli SPBU-nya. Bukan itu kebijakan dia. Kebijakan dia itu semata-mata apakah uang beredar di pasar itu rendah atau tinggi. Jadi, kalau misalkan ada mau demo ketika Bank Indonesia membeli sejumlah SPBU itu, yang dicek adalah cek lebih dulu apakah bank-bank itu melakukan tindakan kecurangan enggak di banknya. Jadi kalau misalkan ada bank, dia porsi membeli kredit terhadap usaha dalam satu grupnya, demo tuh gede-gedean gitu. Jadi kalau Ahyar ngelihat misalkan, Pak, saya sudah memeriksa Bank BCA, Pak. Bank BCA dapat kucuran dana dari BI ini, misalkan berapa triliun. Ternyata, Pak, 70% dari uang yang didapat mereka itu, mereka salurkan ke anak usahanya. Misalkan BCA itu anak usahanya apa? Anak usaha BCA itu misalkan Indomie, Indofood, Indo apalagi, Indomobil, banyaklah pokoknya yang usaha-usaha gitu. Nah, ternyata Pak, uang mereka itu masuk ke situ semua Pak. Boleh nggak saya demo? Boleh. Karena berarti sebetulnya pemerintah sedang ngasih pinjaman uang dengan bunga rendah ke orang-orang ini. Jadi jangan ujuk-ujuk segala-segala demo dulu, jangan. Cek dulu. Apakah memang dana dari pemerintah ini, dana dari Bank Indonesia ini dipergunakan tidak semestinya. Karena bagi kita sebetulnya dana dari Bank Indonesia itu memang harus keluar. Kalau nggak keluar justru akan jadi mubazir itu uang. Jadi uang itu akan tidak menjadi mubazir ketika uangnya digunakan untuk mendanai perekonomian masyarakat. Jadi pengusaha itu memang harus dikasih duit. Kalau pengusaha nggak dikasih duit, maka harga barang yang mereka jual menjadi tinggi. Karena kalau mereka nggak punya duit, mereka akan cari pinjaman. Pinjamannya cari yang mau ngasih pinjam. Kalau yang ngasih pinjam bunganya tinggi kan bahaya. Paham ya ceritanya itu? Jadi ketika kekurangan likuiditas, mereka akan minta bantuan Bank Indonesia. Bank Indonesia akan senang hati memberikan karena faktor yang saya ceritakan tadi. Ada satu lagi yang sering tertukar-tukar, namanya sertifikat deposito. Sertifikat deposito berbeda dengan deposito. Sertifikat deposito itu diperjualbelikan di pasar uang. Sementara deposito tidak. Jadi kalau Ami punya deposito, ya ingin punya deposito, datang saja ke bank. Pak, Ami dan relatif aman. Ini hang nggak? Suara saya terdengar jelas? Tadi macet Pak. Tadi macet-macet. Tadi macet Pak. Putus-putus. Iya Pak. Oke, untuk menghindari suara sinyal yang tidak begitu baik, kamera semua matikan. Kamera semua matikan untuk mengurangi bandwidth. Oke. Jadi ada perbedaan antara deposito dan sertifikat deposito. Walaupun sama-sama itu untuk keuangan jangka panjang. Bedanya sertifikat deposito itu disimpan di pasar uang. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan namanya, pasar uang itu tujuannya jangka pendek. Jadi sertifikat deposito itu diperjualbelikan. Jual belikan artinya jangka pendek kan. Jadi saya punya ini, sekarang saya jual, kemudian saya dapat untung gitu. Itu kalau deposito enggak. Deposito tidak bisa diperjualbelikan. Itu hak pribadi, dan kalau misalkan mau dicairkan ya datang saja ke bank dengan kemungkinan memang dapat penalti. Jadi dapat hukuman dengan membayar sejumlah uang tertentu. Jadi di pasar uang itu tentu saja tidak hanya sekedar instrumen yang 3 tadi, ada yang instrumen yang lain. Tapi intinya memang persoalannya adalah instrumen yang berhubungan dengan uang dan sifatnya transaksi jangka pendek. Jangan juga berpikir bahwa pasar uang itu tidak digunakan orang untuk mencari modal, enggak juga. Tapi biasanya modal yang dimaksud itu bukan untuk menambah aset. Jadi kalau pasar modal itu untuk menambah aset seperti menambah gedung, bangunan gitu, mesin. Nah, kalau pasar uang enggak, pasar uang itu untuk sifatnya yang kecil-kecil. Misalkan pasar uang itu misalkan digunakan untuk
persediaan, jadi modal juga, tetapi untuk persediaan. Jadi untuk orang menyebut modal kerja lah kira-kira. Jadi kalau pasar uang itu lebih cocok untuk mendapatkan uang untuk keperluan modal kerja perusahaan. Sementara pasar modal untuk keperluan aset. Itu bedanya kira-kira. Oleh karena itu, dari cerita tadi kita punya beberapa kesimpulan. Pertama, ciri-ciri pasar uang itu jangka pendek. Pasar modal jangka panjang. Sementara sisanya mirip. Jadi mekanisme itu mempertemukan kedua belah pihak yang kelebihan dan membutuhkan dana sama, baik pasar modal maupun pasar uang. Kalau pasar modal itu memiliki tempat terikat tuh pasar modal itu. Pasar modal itu harus ada bursanya, pasar uang enggak. Ya, kira-kira ciri-cirinya begitu. Berikutnya peserta pasar uang. Peserta pasar uang, siapa yang boleh menjual saham? Siapa yang boleh menjual obligasi? Siapa yang boleh menjual reksadana dan seterusnya? Atau yang menjual derivatif dan seterusnya. Mereka adalah perusahaan. Perusahaan itu artinya mau bank, mau apa jenis perusahaan yang terserah, yang penting perusahaan. Jadi ya, minimal dia perseroan terbatas. Nah, apakah yayasan boleh menjual saham? Tidak. Karena yayasan itu sifatnya sosial. Nah, berbeda dengan itu, di pasar uang itu yang terlibat lebih banyak lagi. Jadi pihak yang menjual dan membeli lebih banyak. Kalau di pasar modal, apakah yayasan boleh membeli? Boleh. Jadi yayasan, dana pensiun dan seterusnya boleh membeli instrumen, tetapi tidak boleh menjual. Itu bedanya. Saya masyarakat biasa, Pak, butuh modal untuk warung. Saya mau jual saham, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau saya pemilik warung, untungnya gede, uangnya mau saya beliin saham, boleh. Paham bedanya ya? Kira-kira begitu untuk soal peserta. Kalau untuk tujuan saya kira sama saja. Tujuannya tentu kebutuhan dana, hanya bedanya pasar modal jangka panjang kebutuhan dananya, sementara kalau pasar uang itu jangka pendek. Artinya di pasar uang itu murni persoalan likuiditas. Jadi kebutuhan uang jangka pendek lah kira-kira. Makanya kemudian biasanya itu untuk keperluan modal kerja. Bagi yang menanamkan uang, menanamkan dana, biasanya memang karena tertarik terhadap bunga tertentu atau jasa tertentu. Atau mungkin sekedar membantu orang, untuk membantu orang yang kesulitan. Atau seperti halnya di pasar modal, spekulasi. Karena memang pasar uang itu menjanjikan dengan waktu yang cepat. Pasar uang itu instrumennya karena jangka pendek, maka keuntungan akan terlihat dalam jangka waktu yang pendek juga. Jadi hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman itu seperti ini. Di tengah-tengahnya ada perantara keuangan, ada pasar keuangan. Pasar keuangan itu relatif tempat di mana perantara keuangan itu bekerja. Kira-kira begitu rangkuman dari penjelasan saya seharian ini. Sekarang kita masuk ke pasar keuangan internasional. Nah, ini ada pokok bahasan yang agak penting harus kita bahas. Salpiatun, kenapa orang memutuskan bertransaksi di pasar keuangan internasional? Kenapa enggak bertransaksi di pasar keuangan dalam negeri aja? Salpiatun? Iya, Pak. Kenapa orang memutuskan untuk bertransaksi di pasar keuangan internasional? Mungkin bunganya, Pak, atau pajaknya lebih rendah. Nah, jadi saudara sekalian, ketika kita mengambil sumber keuangan di luar negeri, pertimbangan pokok yang Anda harus pertimbangkan adalah apakah biaya yang timbul atas proses pendanaan itu lebih besar atau lebih kecil. Itu lumrah di mana-mana begitu. Pertimbangan utama ketika Anda pinjam uang ke saya adalah apakah saya ngasih bunga lebih kecil atau lebih besar. Apakah pajak yang timbul lebih kecil lebih besar. Itu pertimbangan utama. Jadi ketika Anda lihat di Indonesia bunganya terlalu tinggi misalkan, di Indonesia sekarang bunga bank 12% Pak, tinggi sekali. Terus gimana? Saya mau ngambil di Australia Pak, atau di Singapura. Singapura kan bunganya rendah tuh. Saya ke Singapura Pak, atau saya ke China. Kenapa China itu bunganya paling rendah, terkenal sekali.
Jadi Cina itu bunga banknya itu paling rendah. Nah, saya ngambil pinjaman dari Cina, Pak. Ya, ngambil aja. Nah, tetapi ada pertimbangan lain. Jadi selain bunga, ada pertimbangan lain orang untuk melakukan transaksi keuangan internasional. Nih, apa nih alasannya kira-kira nih? Kalau bukan bunga, alasan orang apa lagi kira-kira nih? Mata uangnya, Pak. Mata uangnya. Kenapa tuh mata uangnya? Kalau misalnya dia apa ya? Kalau mengambil pokoknya tuh kalau mata uangnya menguat gitu kan, Pak. Mana sih ngomongnya? Terus? Kenapa kalau menguat? Ya gimana tuh ngomongnya, ayo. Mi, ayo. Kalau nggak bisa jawab nggak Ami, saya kasih Ayo Mi, jawab. Kalau misalnya dia memberikan pinjaman kayak gitu kan Pak, jadi dia mengharapkan mata uangnya kuat terhadap mata uang yang dia kasih gitu. Jadi ya gitu lah. Apa Mi maksudnya? Lutfi, gimana Pi? Apa pertimbangan lain selain bunga? Tadi mata uang, Pak. Oke, gimana menjelaskannya? Jadi kalau misalnya sebuah negara minjemin uang ke negara ini kan berarti dia mengharapkan mata uangnya itu menguat di negara tersebut gitu loh, Pak. Maksudnya menguat itu gimana? Hati-hati salah persepsi loh. Gini, Alia, apa kira-kira ya? Ya. Kenapa ya? Kira-kira apa pertimbangan orang selain bunga? Jadi kenapa kok orang tuh tertarik untuk ke pasar keuangan? Kan kadang tuh budaya setiap negara kan beda toh, Pak. Terus? Kayak ada perbedaan pajak, biaya masuk, habis itu ya budaya yang pelaporan keuangannya. Jadi apa perbedaan itu yang bikin orang tuh tertarik untuk untuk pakai pasar keuangan internasional gitu. Nah, ini ya katanya tadi kata teman-teman, salah satu pertimbangan kedua adalah persoalan nilai tukar. Bagaimana nilai tukar menjadi pertimbangan ketika kita masuk ke pasar keuangan internasional? Gimana, Pak? Kamu. Dia yang nilai tukar. Cinta, ganti orang kan? Iya, Cinta. Pak. Iya, Pak. Apa kira-kira kenapa orang menimbang nilai tukar ketika melakukan transaksi keuangan internasional? Itu Pak, kan orang kalau mau transaksi lihat dulu kan nilai tukarnya lagi menguat atau melemah. Nah, kalau yang transaksi internasional ini pasti orang tuh lebih gimana ya, kayak kalau menguat ya dia mau gitu Pak bertransaksi asing gitu. Kalau menguat dia mau. Oke, kita bahas. Sekarang saya memutuskan akan meminjam uang dari MyBank. Jadi saya akan meminjam uang dari MyBank dengan mata uang yang disepakati ringgit. Saya akan bersepakat dengan mereka meminjam uang sebesar 100 juta rupiah, tetapi dikonversi dalam bentuk ringgit dan hutangnya dikonversi dalam bentuk ringgit dengan kurs sekarang 3.750 per ringgit. 3.750 rupiah per ringgit. Kalau mata uang Malaysia ringgit ini menguat, dia menjadi 5.000, apakah itu saya harapkan? Apakah saya senang kalau mata uang Malaysia menguat jadi 5.000 dari asalnya 3.700? Lutfi, apa kira-kira, Pi? Ahyar boleh, ayo Ahyar. Jadi kalau kita minjam uang justru hindari negara yang kira-kira akan menguat. Jadi kalau misalkan kita pinjam uang ke sebuah negara yang trennya akan menguat, hindari pinjam uang di mereka. Kenapa? Hutang kita akan naik. Kan kita cari uang pakai rupiah.
Kalau kita cari uang pakai ringgit, membayar pakai ringgit nggak jadi masalah. Tetapi kalau kita cari uang pakai rupiah, kemudian membayar pakai ringgit, jadi masalah. Karena hutang kita lebih besar dari sebelumnya. Itu yang harus dipertimbangkan. Jadi ketika kita meminjam uang di luar negeri, atau bertransaksi keuangan di luar negeri, yang harus dipertimbangkan adalah justru kita harus mencari sebuah mata uang yang stabil. Jadi kita itu, pengusaha itu, hidup itu stabil. Pengusaha itu nggak ingin untung gede-gedean, nggak suka. Jadi pengusaha nggak begitu suka keuntungan yang besar-besaran, karena resikonya juga besar-besaran. Pengusaha itu senangnya kalau keuntungan stabil saja gitu. Jadi pengusaha senang keadaan yang stabil. Oleh karena itu kemudian, kalau sekarang ada banyak demo gini, pengusaha senang nggak senang. Kenapa? Karena situasi tidak stabil, tidak bisa diprediksi. Jadi kalau Anda cari pasar keuangan internasional, carilah negara dengan mata uang yang stabil. Artinya, ngapain juga Anda berharap kursnya menurun gitu. Ya kalau misalnya kursnya menurun, suatu saat dia akan naik. Jadi saran saya lebih baik cari mata uang atau negara yang relatif stabil. Gitu ya. Jadi jangan nyebut penguat itu kalau ada transaksi keuangan internasional. Kita justru senang sama negara dengan kualitas transaksi keuangan stabil, itu yang dicari. Karena artinya kita bisa memprediksi punya utang 100 juta, harus bayar 100 juta, bunganya berapa? Kenapa tetap ya memang stabil gitu. Artinya kita akan berbisnis dengan rencana yang pasti. Akan berbisnis dengan volume segini, omset segini, agar menghasilkan uang segini, karena punya hutang segini. Bayangkan kalau hutang segininya itu produksinya juga berubah-ubah. Kadang harus lebih banyak, kadang harus lebih sedikit, kan merepotkan. Itu ya. Jadi kalau begitu, motif untuk memberikan kredit atau mengambil kredit di dalam pasar asing itu, jadi mau memberikan, mau mengambil sama itu intinya, cek suku bunganya, cek kursnya, kemudian lakukan diversifikasi untuk kredit. Jadi kalau kita memberikan kredit nih, saya ngasihin kredit ke banyak orang, usahakan ketika saya memberikan kredit pada orang itu, jangan dari negara yang sama. Saya punya uang misalkan 1.000 triliun. Di dunia itu ada orang yang punya uang 1.000 triliun, ada nggak? Ada, itu Raja Thailand. Raja Thailand itu kekayaannya 1.300 triliun. Nah dia, kalau mau nyimpen dana, jangan di satu negara. Sebagian di Thailand, sebagian di mana, sebagian di mana. Untuk apa? Untuk menghindari resiko yang tidak perlu. Nah, kalau misalkan kalau meminjam sih ya cuma 2. Jadi kalau meminjam jangan banyak-banyak dari berbagai negara, satu aja. Tapi pastikan suku bunganya rendah dan taksiran mata uang asingnya relatif stabil. Pasar uang itu ada dua hal yang Anda bisa pelajari, itu bisa jangka pendek atau berjangka. Jadi spot itu jangka pendek, transaksi jangka pendek. Ada satu lagi, opsi itu yang tadi tuh. Jadi pasar uang itu juga ada opsinya. Artinya begini. Bayangkan ya, bayangannya begini. Lutfi pengusaha pengusaha perakitan motor. Oke, Lutfi punya usaha perakitan motor. Barang utamanya rakit motor itu adalah logam, karet dan plastik. Karet misalkan Lutfi ambil dari Malaysia karena Malaysia penghasil karet. Nah, tadi diceritakan bahwa kursnya itu 3.700. Nah, sekarang coba nyalain lagi videonya. Kameranya nyalakan semua. Pertanyaan saya, tadi Lutfi punya perusahaan perakitan motor. Itu berarti bahan yang dibutuhkan itu adalah logam, karet, plastik. Logam relatif bisa dipenuhi di dalam negeri. Jadi logam relatif bisa dipenuhi di dalam negeri. Karet dalam negeri kurang. Maka kemudian Lutfi mencari di pasar Malaysia. Plastik dalam negeri kurang. Oleh karena itu Lutfi membeli bibit plastik dari Cina. Jadi ada 3 negara, Indonesia, Malaysia, Cina. Kalau Lutfi berproduksi, apa yang kira-kira harus Lutfi antisipasi?
dari obrolan tentang pasar uang ini? Ayo, Lutfi kalau jadi pemilik usaha dengan sumber persediaan 3 negara, Lutfi sendiri orang Indonesia, mendirikan pabrik perakitan motor di Indonesia dengan bahan baku utama logam, plastik, dan karet. Karet dari Malaysia, plastik dari China, logam dari Indonesia. Nah, apa pertimbangan utama Lutfi ketika berbisnis kira-kira? Apa ya? Oke, selisih kurs. Jadi ada kemungkinan Lutfi, ketika Lutfi sedang berbisnis itu, mata uang Cina menguat, mata uang Malaysia menguat, mata uang Indonesia melemah. Artinya, ketika mata uang kita melemah terhadap mata uang orang lain, harga barang yang Lutfi punya akan naik. Jadi Lutfi harus membayar plastik lebih mahal, harus membayar karet lebih mahal. Padahal Lutfi ada di negara yang kondisi keuangannya sedang melemah, di Indonesia. Nah, produksi utama Lutfi misalkan motor tadi di Indonesia, disebarkan di Indonesia. Artinya, kan tidak mungkin Lutfi menjual motor yang harganya makin tinggi. Betul nggak? Lutfi ngerti nggak cerita saya? Iya, Pak. Oke. Lutfi tidak mungkin jual motor dengan harga lebih tinggi. Kenapa? Orang lagi ekonominya lagi buruk. Jadi tidak mungkin bisa diperburuk oleh Lutfi dengan menjual motor yang lebih mahal. Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu. Apa yang kira-kira harus Lutfi lakukan? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab A. Karena pasti jawabannya bagus atau jelek gitu. Apa yang harus dilakukan Lutfi? Gimana tuh ceritanya? Hedging. Ya gimana caranya? Yo, siapa yang tahu? Hedging, Cok. Gimana caranya? P, gimana P? Ceritain P. Kalau hedging itu tuh ini nggak sih Pak? Apa kayak dia tuh perjanjian di awal dulu. Nah, nanti kayak tadi Pak, kayak hak tadi. Jual beli hak, dan nanti kita beli. Kalau beli produk lokal gimana Pak? Boleh. Jadi cari apakah ada alternatif karet di dalam negeri. Apakah ada alternatif biji plastik di dalam negeri. Itu boleh. Tetapi yang kita bicarakan memang persoalan tentang pasar ini, tentang pasar keuangan. Jadi tadi jawaban Lutfi dan Ayar hampir betul, tetapi kurang lengkap. Begini, ketika menghadapi keadaan seperti ini, maka ada 2 hal yang bisa dilakukan. Pertama, ini dua-duanya tindakan hedging. Hedging itu artinya lindung nilai. Perlindungan pertama adalah Lutfi sedari awal ketika dengan Malaysia menentukan harga dengan kurs tertentu. Misalkan pengusaha Malaysia namanya Irsad. Lutfi bilang ke Irsad, saya beli karet ya, tapi per kilogram saya ingin 100 ringgit dan 100 ringgitnya dalam kurs 3.800. Padahal harga pasar sekarang 3.750. Jadi Lutfi ngasih tuh selisih. Tapi kalau misalkan nanti harga pasar ringgit itu 4.000, Irsad tetap harus jual karet dengan 1 kilonya itu tetap 100 ringgit dalam konversi 3.800. Ngerti nggak tindakan hedging yang ini? Lutfi paham? Irsad paham? Irsad? Paham, Pak. Oke. Jadi tindakan hedging pertama adalah menyepakati harga barang dengan kondisi yang sama sampai kurun waktu tertentu. Misalkan kontrak Lutfi sama Irsad itu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun Irsad harus menjual kebutuhannya itu berapa kilo, kemudian per kilo berapa rupiah, berapa ringgit, per ringgit itu berapa rupiah. Itu ada kurun waktunya. Nah, kemudian tindakan yang kedua adalah
Lutfi membutuhkan perantara. Jadi Lutfi butuh perantara. Perantaranya itu orang yang menjual ringgit tetapi sepakat pada harga tertentu. Ada bedanya? Kalau yang tadi menjual karet dengan harga tertentu. Sekarang menjual ringgit dengan harga tertentu. Misalkan harga yang disepakati 3.900. Nah, Lutfi berjanji pada orang dan orang itu berjanji pada Lutfi, misalkan taruhlah namanya Sarfiatun. Sarfiatun misalkan punya lembaga keuangan, keuangannya memiliki ringgit yang banyak. Lutfi kapan-kapan butuh ringgit, minta aja ke Sarfiatun, harga disepakati 3.900. Harga pasar sekarang 3.750. Jadi, kapanpun Lutfi butuh, Sarfiatun bersedia menyediakan berapapun kebutuhannya untuk memudahkan Lutfi bertransaksi dengan Irsyad. Jadi mau fluktuatif berapapun, Lutfi keluar uangnya sama. Per ringgit itu 3.900. Nah, Sarfiatun, wah saya rugi dong Pak. Enggak. Gimana kalau ternyata uang ringgit itu flat seterusnya 3.750? Berarti untung dong. Karena menjual ke Lutfi berapapun serendah apapun ringgit tetap jualnya 3.900. Transaksi Lutfi dengan Irsyad berjalan nggak? Berjalan. Karena berapapun harga yang diberikan Irsyad, Lutfi bisa bayar. Kenapa? Lutfi nggak perlu pusing, terserah ringgit mau jadi berapa juga. Yang penting sepakatnya 1 kilogram itu 100 ringgit. 100 ringgit itu akan tetap Lutfi bayar sebesar 3.900. Siapa yang bayar 3.900? Sarfiatun. Ngerti sekarang? Paham nggak ini ceritanya? Oke, sebagai pengusaha, Anda harus punya alternatif banyak sekali. Tadi Irsyad alternatifnya, Pak cari saja di pasar lokal. Ada nggak karet dijual di lokal? Yang tentu saja harganya akan sama dengan harga saya. Jadi berapapun harga lokal terserah, atau saya juga akan menjual dengan harga lokal. Jadi harga lokal naik terserah, atau saya juga akan menjual harga motor dengan harga lokal. Paham ya ceritanya? Jadi ketika kita melakukan lindung terhadap nilai barang dan jasa yang kita jual atau kita beli, kita bisa melakukan dua hal. Pertama, langsung melindungi harga barang atau jasanya, atau yang kedua, melalui perantara dengan menggunakan melindungi harga mata uangnya. Harga mata uang ini bisa Anda menggunakan opsi jual atau opsi beli, tergantung masalahnya. Jadi Anda bisa menggunakan lindung nilai terhadap mata uang, ya bisa. Tetapi kalau Anda bisa melakukan lindung nilai terhadap harga barang dan jasa, kenapa enggak itu aja? Kenapa saya mengatakan itu? Kalau Lutfi berhubungan dengan Irsyad dengan melakukan lindung nilai terhadap harga barang dan jasa, maka biaya yang dikeluarkan adalah biaya transaksi itu. Tetapi kalau Lutfi melalui Sarfiatun, menggunakan jasa Sarfiatun untuk menyediakan lindung nilai terhadap mata uangnya, maka transaksinya jadi 3. Logikanya, semua transaksi ada biayanya. Paham ya? Jadi tentu saja di dalam berbisnis kita harus usahakan memotong jalur jalur negosiasi. Makin sedikit kita bernegosiasi dengan orang, harganya akan makin murah. Itu sebabnya kalau kita berbisnis hindari perantara. Karena perantara itu pasti meminta keuntungan juga. Kira-kira begitu. Nah, jadi pengaruh selisih kurs itu banyak sekali. Saya sudah menjelaskan dari tadi segala macam itu ceritanya, tetapi kalau kita fungsikan, selisih kurs itu fungsi dari biaya pemesanan, biaya persediaan, persaingan, volume, risiko mata uang, dan seterusnya. Tentu ketika kita mesen sesuatu kan ada biayanya. Biaya persediaan itu begini, apa orang mau nyimpan dolar terus-menerus, tetapi dia fluktuatif gitu? Kenapa dia nggak jual kita, dan seterusnya. Jadi butuh biaya persediaan. Kemudian ada persaingan. Kalau orang berjualan makin banyak, maka persaingan makin tinggi. Orang akan memberikan tawaran gitu. Mau nggak beli dari saya? Ini gini, ini gitu, dan seterusnya. Tapi makin tinggi lagi, makin banyak orang lagi, maka persaingan justru akan makin menurun. Karena apapun yang dilakukan orang akan ditiru orang. Lama-lama harga barang akan terlalu rendah, mengakibatkan mereka rugi. Akhirnya mereka akan kembali pada harga normalnya. Kira-kira begitu pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Anda semua mendapatkan keberkahan ilmu
dan saya mendapatkan amal ibadah atas apa yang saya sampaikan. Amin. Ada pertanyaan? Pak, boleh nanya, Pak? Sarfiatun, boleh. Kenapa? Tadi kan Bapak jelasin kalau kasusnya perusahaan itu kalau dia utangnya banyak nanti akan bangkrut kan Pak. Tadi di kasusnya AMI, perusahaannya AMI itu. Nah, gimana kalau kasusnya internasional Pak? Yang pernah saya baca itu rasio utang Amerika sama Jepang itu sudah melebihi 100% Pak. Sedangkan Yunani yang udah melebihi 100% rasio utangnya itu udah dikatakan bangkrut pada tahun 2015. Nah, kalau Amerika sama Jepang kenapa belum dikatakan bangkrut sedangkan rasio utangnya itu udah tinggi, Pak? Ini, pertama yang tadi dibicarakan adalah hutang pada perusahaan. Yang Sarfiatun bicarakan adalah hutang pada level negara. Ada sedikit perbedaan ya. Berikutnya saya jawab satu-satu. Hubungan dagang antara Jepang dan Amerika itu kenapa masih berlanjut walaupun hutangnya tinggi sekali, walaupun tinggi, karena kedua negara ini konstruksi ekonominya masih tinggi. Mereka masih berbisnis. Jadi orang Amerika hutangnya besar, tapi dia masih berbisnis. Artinya dia masih dapat untung tuh laba sampai sekarang. Jepang juga sama. Nah, kenapa Yunani? Kenapa Yunani menyatakan diri bangkrut? Yunani itu fenomenal itu, satu-satunya negara yang menyatakan diri bangkrut itu. Nah, kenapa dia menyatakan bangkrut? Karena dia punya hutang besar sekali. Produksi dalam negerinya sudah bisa dikatakan tidak ada. Kemudian gaji pegawai tinggi sekali. Pemerintah udah nggak sanggup lagi ngegaji pegawainya. Jadi mereka sudah tidak ada produksi yang memungkinkan mereka membayar hutang. Oleh karena itu kemudian Yunani menyatakan diri tidak punya uang. Tidak punya uang untuk negaranya tetap berdiri. Itu lucunya begitu. Jadi Yunani itu sebetulnya sudah tidak berhak berdiri lagi negaranya karena negaranya nggak punya uang. Kemudian langkah pertama yang dia lakukan adalah pertama meminta bantuan pada Uni Eropa. Karena dia merasa anggota Uni Eropa, dia minta bantuan pada Uni Eropa untuk menutupnya. Orang-orang Uni Eropa itu terdiri dari berbagai negara. Beberapa negara tidak setuju. Bahkan saya punya teman saya itu dari Eropa Timur, dia bilang begini, enak aja Yunani katanya, minta-minta uang dari Eropa, Uni Eropa. Kerja kalau butuh uang itu. Orang Yunani itu katanya pemalas, itu yang ngomong mereka loh. Yang ngomong itu teman saya, dia dari Eropa Timur, kata dia, Bapak tahu nggak katanya, dia nggak pernah nyebut saya Bapak, dia nyebut saya Darmawan tahu nggak katanya, orang Yunani itu pemalas katanya, enak saja dia minta-minta uang dari Uni Eropa. Kenapa kata saya? Darmawan tahu nggak kalau orang Yunani kerjaannya apa? Apa kerjaannya? Kerjaannya itu memandang laut, minum teh, sambil menunggu matahari terbenam katanya. Jadi orang Yunani itu kata orang Eropa lainnya malas sekali katanya. Ngapain ditolongin, udah biarin bangkrut aja gitu. Jadi meminjam uang itu ternyata tidak mudah buat Yunani itu. Akhirnya Yunani karena tidak dapat pinjaman uang dari mana-mana, dia menyatakan diri bangkrut. Nah, ketika dia menyatakan diri bangkrut kan nggak mungkin dia jual kota ini gitu ya, kan nggak mungkin gitu. Menjual negaranya agar bayar hutang-hutangnya nggak ada. Jadi jangan bayangkan kalau kita punya utang ke Cina, maka Bali dikasihin gitu. Nggak bisa, yang benar aja. Jadi nggak ada proses seperti tadi di perusahaan swasta. Nah, yang ada adalah biasanya penjadwalan ulang. Jadi ketika negara berhutang terhadap negara lain, itu biasanya menjadwal ulang. Nah, kelemahannya harga diri negara itu hilang. Kalau harga diri negara itu hilang karena penjadwalan hutang, biasanya negara yang menghutangkan uang itu meminta konsesi. Misalkan, saya Pak Jokowi, saya bingung bayarnya dari mana negara sekarang. Gara-gara corona produksi tidak ada, karena tidak produksi tidak ada, pajak nggak ada. Saya minta deh, utang saya ke Cina, bisa nggak tolong utangnya jangan bayar sekarang. Tahun ini saya nggak bayar ya. Saya mulai bayar tahun depan aja gitu. Kata Cina, oh enak aja bayar utang ngemplang gitu. Tapi bolehlah kamu nggak bayar tahun ini, tapi saya minta blok minyak Mahaka, blok minyak Natuna, blok minyak, wah dia minta banyak sekali. Itu saya yang kelola. Jadi ketika sebuah negara kehilangan harga dirinya,
biasanya dia mudah memberikan konsesi ekonomi terhadap negara lain. Amerika biasanya bukan minta itu. Amerika mintanya gini, bolehlah hutang kamu nggak bayar, tapi saya minta pangkalan angkatan udara saya di Pulau Sumatera. Saya minta pangkalan angkatan laut saya di Pulau Kalimantan gitu. Dan kita sebagai negara yang tidak punya harga diri terpaksa nganggu karena punya hutang. Jadi Sarfiatun begitu ceritanya ya. Jadi kalau antar negara berbeda dengan antar pemerintahan, antar perusahaan. Kalau antar negara itu biasanya meminta konsesi, minta ganti rugi kalau dia tidak dibayar hutangnya. Karena tidak mungkin sepotong negaranya diambil, sepotong nggak ada kayak itu. Ada itu adalah konsesi pengelolaan. Misalkan pengelola tambang ini, tambang itu dikelola oleh negara lain yang kita nggak bayar utang, nggak sanggup. Gitu ya, kira-kira ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekian pertemuan hari ini. Pak Sinta mau nanya? Enggak, Pak. Tadi bilang enggak gitu. Oke. Baik, kita sekian pertemuan hari ini. Kalau ada yang lupa mengisi absen, silakan isi absen sebelum saya rekap. Begitu saya rekap, absennya tidak boleh ada yang lagi isi absen karena otomatis linknya ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.